Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita memasuki hari yang baru ini, mari kita bersama-sama berdoa agar sepanjang hari kita boleh menikmati setiap berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pagi hari ini kami boleh ada semua berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat pagi hari ini saya berikan judul, yaitu 4 rahasia kemenangan Daud melawan Goliat. Kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin semua kita sudah pernah mendengar kisah tentang Daud melawan Goliat ini. Tetapi saat pagi hari ini saya ingin berbagi beberapa hal yang saya dapatkan dari kisah ini yang tentunya menguatkan dan memberkati kita. Terkadang dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, seperti halnya Daud menghadapi Goliat yang menurut kasat mata tidak mungkin Daud mampu untuk mengalahkannya, tetapi pada kenyataannya Daud mampu mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangannya, tanpa adanya perisai, tanpa adanya lembing, tanpa adanya tombak, tanpa adanya baju perisai yang dipakai oleh Daud, tetapi Daud mampu mengalahkan Goliat yang sudah terlatih dalam berperang. Apa rahasia daripada Daud? Nah, kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam ayat 32 dan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang pertama, rahasia daripada kemenangan Daud, dikatakan bahwa Daud bukanlah seorang yang mudah tawar hati. Daud bukanlah seorang yang mudah diintimidasi oleh Goliat, sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-32 di sini bahwa jangan seorang pun menjadi tawar hati karena seorang Goliat atau perkataan-perkataan Goliat yang melemahkan para tentara-tentara orang Israel pada waktu itu, termasuk Saul. Nah, ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa jangan pernah kita tawar hati, karena ketika kita tawar hati, di saat itulah kekuatan kita menjadi hilang. Karena ketika kita punya semangat, ketika kita optimis, ketika kita bersuka cita, maka di sana terletak kekuatan kita. Apapun pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 34. Dikatakan di sini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, apa yang kita dapat belajar dari kisah Daud ini? Yang kedua yaitu Daud belajar dari pengalaman. Kalau dulu Tuhan menolong dia, maka dia percaya saat dia menghadapi Goliat sekalipun Tuhan pasti tolong dia. Maka demikian juga dengan saya dan saudara. Ada begitu banyak mungkin mujizat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, yang sudah kita lalui sampai detik hari ini. Percayalah bahwa mujizat itu belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Tuhan yang kita sembah tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia tolong kita, maka saat ini pun juga dia akan menolong saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, apa rahasia daripada Daud, yang pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kisah Daud melawan Goliat ini? Ayat 38 dan ayat yang ke-39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Menurut Saul, mungkin dengan menggunakan baju sirah, dengan pedang, perlengkapan perang yang ia punya, yang ia miliki, mungkin Daud mampu untuk mengalahkan Goliat. Tetapi kita lihat di sini bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh Saul mungkin kepada Daud ternyata tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan oleh Daud. Mungkin dari postur tubuh yang sudah kalah jauh, bahkan Daud juga belum pernah tampil di medan pertempuran menggunakan pedang, sehingga Daud berkata bahwa dia tidak dapat berjalan dengan memakai baju sirah atau perlengkapan perang yang dimiliki oleh Saul. Yang ketiga di sini mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami kemenangan kalau kita menjadi diri kita sendiri. Terkadang bahwa kita ingin memakai baju orang lain, kita ingin melihat contoh orang lain dan menjadi satu motivasi bagi kita. Saya katakan itu tidak salah, tetapi yang lebih baik adalah jadilah karakter kita sendiri. Sebab perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu memberikan karunia dan talenta-talenta yang berbeda-beda dengan saya dan saudara, yang harus kita aplikasikan, yang harus kita kembangkan, karena mungkin melalui hal-hal yang diberikan oleh Allah itulah cara Allah untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jadi yang ketiga ini mengingatkan kita, pakailah, jadilah diri kita sendiri. Jangan menjadi sama seperti orang lain, karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat dari ayat 45 sampai ayat ke-47 tadi, di mana dikatakan firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 45 dan ayat 46 ini memperlihatkan bahwa Daud tidak takut dengan intimidasi Goliat yang selama kurang lebih 40 hari dia mengintimidasi, dia membuat Saul bersama dengan pasukannya menjadi takut dengan kata-katanya, dengan perawakannya yang besar, dengan terlatihnya dia dalam berperang. Tetapi bagi Daud, bahwa itu bukan satu hal yang perlu ditakuti. Kalau Goliat mendatangi dia dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi Daud berkata dia hanya akan datang dengan nama Tuhan semesta alam. Sehingga kita lihat di sini pada bagian yang keempat ini, yaitu pesan yang kita dapatkan. Jadilah berani, jangan pernah mau diintimidasi oleh kata-kata Goliat yang akan melemahkan iman percaya kita, tapi maju, lawan,
Setiap Goliat akhir zaman mungkin ada di hari-hari ini yang mungkin kita sedang hadapi. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, tapi saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, jadilah berani. Jangan mau diintimidasi oleh setiap perkataan-perkataan yang tidak baik. Iblis itu mau supaya kehidupan kita itu menjadi lemah. Akhir daripada kelemahan kita itu kita tidak dapat berdoa, kita tidak dapat beribadah, dan itu menjadi kesenangan bagi iblis. Tapi lihat di sini apa kata Daud. Kalau Goliat datang menghadapi dengan perlengkapan yang begitu lengkap, Daud hanya akan datang dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Daud percaya dia mampu mengalahkan Goliat. Demikian juga dengan saya dan saudara. Bersama dengan Tuhan kita percaya kita mampu mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan kita. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Kiranya renungan saat pagi hari ini menguatkan iman percaya kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali, sekalipun mungkin kami akan menghadapi Goliat-Goliat yang ada di akhir zaman ini, yang menakutkan kami, yang mengkhawatirkan kami tentang hari depan, hari besok kami, bahkan yang akan mengintimidasi kehidupan kami sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman-Mu datang bahwa Engkau Allah yang setia. Ketika kami menaruh percaya, kami tidak khawatir. Ketika kami belajar dari setiap pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, dan membuat kami tetap berdiri sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka kami percaya mujizat Tuhan nyata atas kehidupan kami. Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami, hanya Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan masuk hari yang baru ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.